Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati as-sab'i wal ardin. Al-fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila siratin mustaqim wad da'i ila dinin qawim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk melanjutkan telaah kitab Al-Adabul Mufrad. Berarti kita belajar akhlak dan adab. Alhamdulillah, sampai hari ini orang-orang yang berakhlak mulia, orang-orang yang beradab, itu ditunggu-tunggu kehadirannya, dimuliakan, dihormati. Sementara orang-orang yang tidak beradab itu biasanya kita nyebutnya apa itu? Bahasa pasarannya, bahasa orang sini menyebut gak beradab. Orang gak beradab itu apa? Songong, tengil gitu. Iya. Allahu Akbar ya. Ternyata kalau ada orang songong, orang tengil gitu ya, gak beradab itu, waduh, banyak yang gedek istilahnya, bahasa gini ya. Ya, gak disenangin orang kan? Ternyata ya, orang-orang yang mengamalkan akhlakul karimah, menghiasi dirinya dengan akhlakul karimah, berpegang dengan adab-adab syar'iyah ya, itu sampai hari ini sekali lagi menjadi orang-orang yang mulia dan dihormati. Sementara yang tidak beradab dicaci maki, direndahkan ya, karena dia tidak beradab. Baik, kajian terakhir kita sudah sampai hadis yang ke 53 ya. Dalam catatan saya belum selesai, fikul hadisnya belum ana bacakan waktu itu ya. Baik. Fikul hadis, kandungan hadis yang mulia ini. Al-awwal, ar-rahimu atharun min athari rahmatir rahman. Ar-rahim itu adalah salah satu pengaruh dari rahmat Allah yang maha luas rahmatnya. Antum perhatikan, ar-rahim itu terdiri dari ra, ha, mim. Sementara ar-rahman ismun min asma'illahil husna, salah satu nama Allah dari nama-nama Allah yang sangat bagus. Itu kan juga terdiri dari ra, ha, mim. Jadi ar-rahim itu pecahan atau bagian dari nama Allah ar-Rahman. Maka sini disimpulkan ar-rahim itu pengaruh dari rahmat Allah yang maha rahman. Dah sampai di sini. Wa yata'ayyanu 'alal mu'min at-takhalluq bi akhlaqillah ta'ala, atau at-takhalluq bi akhlaqillah ta'ala. Dan wajib bagi seorang mukmin untuk berakhlak dengan akhlak-akhlak Allah tabaraka ta'ala. Misalnya ya, Allah itu maha rahman, maka kita juga hiasi diri kita dengan sifat rahmah. Al-mu'minu rahimun ya, orang mukmin itu harus penyayang kepada saudaranya sesama mukmin.
Ya, apalagi misalnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf, ya, maka kita juga hidup ini harus menghiasi diri kita dengan pemaaf. Wal 'afina 'anil nas. Tapi tentunya tidak semua, ya, tidak semua, karena ada sifat-sifat yang tidak layak disandang oleh manusia, seperti al-mutakabbir misalnya, al-aziz, al-qawi, ya, itu tentunya tidak baik. Wa ta'alluqu bi asma'ihi wa sifatih, dan bergantung pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Baik. Al-thani, fiqhul hadis yang kedua, dzikru ishtiqaqiha minar rahman isti'aratun wa isyaratun ila 'idhami sya'niha. Di penyebutan bahwa Ar-Rahim adalah pecahan dari Ar-Rahman atau akar dari Ar-Rahman adalah isti'arah. Isti'arah ini dalam istilah balaghah, ya. Dan ini nggak usah dibahas, ini terlalu apa namanya, terlalu tinggi, ya. Wa isyaratun ila idhami sya'niha. Nah ini nih, kalau ini penting untuk kita ketahui dan menunjukkan atas keagungan urusan Ar-Rahim, ya. Jadi Ar-Rahim dalam ajaran Islam ini perkara besar, ya. Bisa dilihat dari kata Ar-Rahim adalah berasal atau pecahan atau bagian dari Ar-Rahman. Tidak hanya sampai di situ, menyambungnya adalah salah satu kewajiban. Memutus hubungan kekerabatan adalah dosa besar. Tolong ya, kita sebagai orang Islam itu kalau melihat sesuatu, lihatlah berdasarkan pedoman kita, Al-Quran, As-Sunnah, ya. Kemudian para ulama yang menjelaskan Al-Quran dan Sunnah. Karena kalau zaman sekarang ini, ya, kita melihatnya tidak pakai pedoman itu, tidak pakai kacamata Al-Quran dan Sunnah, sampai dosa-dosa besar saja sudah biasa banget. Ya, saya berikan contoh. Hari Kamis yang lalu, libur nasional, ya. Libur nasional, ya. Benar kan? Hari apa itu? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu ulama sepakat bahwa sholat 5 waktu itu diwajibkan pada waktu Mi'raj. Ulama sepakat. Adapun mengenai waktu terjadinya Isra Mi'raj, banyak pendapat di kalangan para ahli sirah atau ahli sejarah. Ada yang mengatakan 27 Rajab tahun 10 kenabian, dan itulah yang populer, yang masyhur. Bahkan di penanggalan kita itu sudah dicantumkan sebagai salah satu hari libur nasional. Tapi pendapat yang lain banyak. Tapi kalau masalah sholat diwajibkan pada waktu Mi'raj, ini adalah ulama sepakat. Asalnya 50, kemudian ditetapkan oleh Allah tinggal 5. Walillahil hamd. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innalaka bihadzal khamsun." Untukmu sholat 5 waktu ini adalah sama dengan 50 kali. Alhamdulillah. Nah, kemudian ulama juga sepakat bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, kokoh banget, wajib berdasarkan Al-Quran, wajib berdasarkan As-Sunnah, wajib berdasarkan ijma'. Kalau ada orang Islam mengingkari hukum wajibnya sholat 5 waktu, murtad, keluar dari Islam. Kemudian tinggal persoalannya bagaimana kalau orang itu masih meyakini wajib tapi dia tidak sholat. Ini khilaf. Sebagian ulama mengatakan murtad, sebagiannya tidak murtad, tetapi dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Coba sekarang banyak orang Islam itu
Bahkan kadang-kadang dia sholat tapi melihat orang lain nggak sholat, itu nggak apa-apa. Bisa jadi dia rajin sholat tapi istrinya nggak sholat, anaknya nggak sholat, enteng aja dia. Nah, ini kan na'udzubillah, ya kan? Padahal kalau dilihat secara ilmu, berdasarkan kacamata ilmu, itu sampai segitunya. Ada sebagian ulama yang mengatakan kalau muslim tidak sholat itu adalah sudah keluar dari Islam. Sebagian lain mengatakan tidak keluar, tapi tetap dosa besar. Imam Az-Zahabi rahimahullah di kitab Al-Kabair itu, ya kitab yang khusus menjelaskan tentang dosa-dosa besar, itu ditaruh di Al-Kabiratul Rabi'ah, dosa besar keempat. Pertama syirik, kedua membunuh, ketiga sihir, keempat meninggalkan sholat. Coba, ya kan? Bahkan kadang-kadang orang tua ini, mungkin seorang tua ini dia rajin sholat, tapi anaknya yang sudah balik tidak sholat, dia tidak bereaksi, tidak mikir secara maksimal bagaimana supaya sholat. Ya, ini persoalan silaturahim juga demikian. Kalau kita lihat zaman sekarang orang super sibuk, nggak sempet gitu kan? Ya, menerlantarkan hubungan kekerabatan itu sangat apa? Sangat mungkin. Saya sibuk, nggak ada waktu, betul nggak? Nah, maka beginilah cara kita beragama. Lihat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, lihat berdasarkan ilmu, ya. Nanti akan kelihatan apakah sesuatu ini penting atau tidak. Ya. Contoh sholat tarawih itu hukumnya apa? Berjamaahnya sholat tarawih dibanding dengan berjamaahnya sholat fardu, kuat mana? Saya belum pernah dengar kalau ada ulama mengatakan sholat tarawih itu wajib berjamaah. Tapi kalau sholat 5 waktu berjamaah nggak usah heran antum, karena dalil-dalilnya begitu kuat yang menyatakan wajib bagi yang mendengar adzan. Ya. Tapi nyatanya di lapangan ini sudah bulan Syaban, udah Syaban ini ya. Awal Syaban, tanggal berapa saya nggak tahu pasti, tapi kayak Syaban selesai kita masuk Ramadan. Nanti di awal Ramadan itu banyak saudara-saudara kita yang ke masjid, alhamdulillah. Dan semoga sekali ke masjid itu dia tidak mundur lagi. Itu awal dia ke masjid sampai stroke, atau sudah tidak bisa berjalan, atau qadarullah sampai ajalnya tiba. Iya. Tapi kadang-kadang masalahnya itu dia ke masjid cuma beberapa malam untuk sholat tarawih. Nah, berarti ada sesuatu yang tidak baik, yang tidak beres ini. Fikih tentang sholat. Bagaimana mungkin sholat sunnah diagungkan melebihi sholat wajib? Nih, begini-begini yang ngurusi adalah para ulama. Ya, bukan saya bukan ulama, tapi maksudnya begini-begini ini adalah yang jadi bahan dakwahnya atau bahan nasihatnya para ulama. Kita tinggal menyampaikan. Karena dalam teori atau manajemen bertaqarrub kepada Allah, itu mestinya yang wajib diutamakan, baru ditambah dengan yang sunnah. Nah, kalau sunnahnya dilakukan tapi ini wajibnya tidak, gimana itu? Gimana? Ya, sudah jelas ya. Taib. Al-thalith fihi ta'dhimu sya'niha wa bayanu fadilati wasliha wa idhamul ithmi li qat'iha. Dalam hadis ini menunjukkan tentang agungnya perkara atau persoalan silaturahim, serta menjelaskan fadilah, keutamaan yang menyambungnya, orang yang menyambungnya. Jadi menyambung hubungan kekerabatan itu amal yang sangat istimewa, ganjarannya besar, dan besarnya dosa bagi orang yang memutusnya. Kan nggak mungkin antara nyambung dengan memutuskan kemudian tidak apa-apa, itu nggak mungkin. Karena ini perkara besar, yang nyambung dia dapat ganjaran, nah, ganjaran yang besar bahkan luar biasa, sangat menggiurkan. Yang memutuskan, nah, dosa besar. Bahkan ancamannya menjadi penghalang atau penghambat masuk surga. La yadkhulul jannata qati'un, ay qati'ur rahimi. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Tapi tolong pahami baik-baik, ulama-ulama Ahlus Sunnah,
Ya, memahami seperti ini tidak masuk surga itu bukan berarti orang ini sama dengan musyrik, sama dengan kafir, sama dengan munafik. Enggak. Maksudnya tidak masuk surga itu tidak segera masuk surga. Artinya perbuatannya ini berpotensi menghambat dia masuk surga. Nah, cita-cita orang Islam terbesar itu kan pengen masuk surga, selamat dari neraka. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Itu. Nah, kalau ada suatu perbuatan dinyatakan menghambat dia masuk surga, itu kan mestinya sudah punya semangat yang besar untuk menghindarinya. Sebagaimana juga kalau dia mendapatkan suatu penjelasan bahwa satu amal itu menjadi penyebab masuk surga, dia juga akan semangat untuk melakukannya. Tayyib. Ar-rabi' war-rahmatu muqayyadatun bittiba'il Qur'an bil kitab bittiba'il kitab was sunnah. Rahmat Allah itu terkait dengan mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Kita pengen dirahmati oleh Allah, ikuti Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Atau taati Allah dan Rasul, wa ati'ullah wa Rasul la'allakum turhamun. Nih, perhatikan baik-baik. Banyak orang mengharapkan rahmat. Alhamdulillah. Karena memang rahmat itu harus sangat kita butuhkan. Kita tidak dirahmati oleh Allah, binasa kita. Cuman kadang-kadang jalan untuk mendapatkan rahmat Allah, ya, itu tidak semua orang tahu. Demikian juga ridha Allah dicari oleh banyak orang, tapi kadang-kadang di saat dia mendambakan ridha Allah, ternyata dia tempatkan dirinya pada zona maksiat. Padahal seorang hamba ketika berada dalam keadaan maksiat, ya, itu dia bahkan kadang-kadang ada jenis dosa itu yang jelas-jelas dijelaskan pelakunya dilaknat, dikutuk oleh Allah. Gimana? Ini salah satu kejanggalan-kejanggalan yang ada pada diri kita. Di sini kita diingatkan bahwa untuk mendapatkan rahmat itu harus ittiba, mengikuti kitab Allah dan sunnah. Tayyib. Kemudian ada penjelasan di sini, fa iqamatul hudud wal intiqam li hurmatillah. Penegakan had. Had itu hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah di dunia ini. Misalnya pencuri, hadnya apa? Dipotong tangannya. Penzina, orang yang berzina, hadnya apa? Didera 100 kali kalau belum pernah nikah. Kalau sudah pernah nikah, hadnya rajam. Membunuh dengan sengaja, qisas, ya, apa itu, nyawa dibalas nyawa. Ini had. Itu kan kelihatannya kejam, ya, kelihatannya. Nah, katanya tadi mengikuti rahmat Allah itu didapat dengan diraih dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran mengatakan pencuri dipotong tangannya, tapi memotong ini tidak hak per orang, ya. Kalau dibawa ke mahkamah, ya, mahkamah syariah, diadili oleh qadhi yang faham tentang syariat Islam, kemudian dipotong. Dah, itu kan mengamalkan Quran malah dipotong tangannya, mengamalkan Quran malah dicambuk atau didera 100 kali, bahkan dirajam, bahkan dipenggal lehernya. Maka ada negara yang sampai hari ini masih menerapkan sebagian syariat Islam, itu ada hukum dipenggal kalau dia bunuh. Nah, ini jangan antum anggap begini ini bertentangan dengan pernyataan tadi. Betul, ini rahmat bagi orang pelakunya dan juga rahmat untuk orang banyak. Karena dengan ditegakkan syariat Islam ini, orang-orang akan mikir-mikir kalau mau mencuri, kalau mau menzina, ya. Akhirnya sampai diterapkannya hudud, hukuman-hukuman yang ditetapkan dalam Islam ini, itu juga masih bagian dari rahmat, ya. Tayyib. La yunafiyani rahmah al-matlubah fi hadzal hadis. Tidak menafikan rahmat yang dituntut dalam hadis ini. Tayyib. Yang berikutnya,
An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridainya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimu syajnatun minallah. Ar-rahim itu akar dari Allah. Akar kata, maksudnya kalimat ar-rahim, atau ya kata ya, kalau dalam bahasa Arab namanya kalimah. Kalimah ar-rahim itu ada akarnya dengan kata ar-rahman. Maka ar-rahim itu bagian dari nama Allah ar-rahman. Tadi dari sini saja sudah terlihat bahwa urusan kekerabatan ini, hubungan kekerabatan ini bukan urusan main-main, ini urusan besar. Man wasalaha wasalahullah, barang siapa yang menyambungnya maka Allah akan menyambungnya. Wa man qata'aha, dan barang siapa yang memutuskannya, qata'ahullah, maka Allah pun akan memutusnya. Ini apa maksudnya? Perhatikan di sini ada penjelasannya ya. Madha syarhu bi raqam 53 54 ya. Nah, intinya begini. Ketika seorang hamba ini menjaga kewajiban silaturahim, dan ingat silaturahim ini sudah mengalami perluasan makna yang sangat luas. Pertemuan apa saja itu biasanya diatasnamakan temanya silaturahim, padahal yang kita pelajari itu bukan itu. Adalah menjaga hubungan dengan kekerabatan, dengan ibu, bapak, dengan saudara-saudara dari ibu dan bapak, dengan saudara kita sekandung atau seayah, seibu ya. Ini yang diajarkan di dalam agama untuk dijaga hubungan kekerabatan. Sementara sekarang ini kumpul-kumpul apapun temanya adalah silaturahim. Tolong perhatikan. Jangan sampai kita ini merasa sudah mengamalkan ajaran silaturahim, tapi kita kecolongan terhadap kerabat-kerabat kita malah tidak peduli misalnya. Berarti luput itu. Bukan itu yang dimaksud, tetapi hubungan kekerabatan. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau ada seorang hamba mengamalkan kewajiban ini, dia jaga hubungan kekerabatan, dia akan dirahmati oleh Allah. Kalau dia putus, berarti juga Allah putuskan rahmatnya darinya. Na'udzubillah min hadil hal. Dan tolong perhatikan ya, ini bukan hanya masalah ini. Kita itu punya potensi untuk mendapatkan ganjaran yang banyak banget dari bermitra dengan sesama manusia, terutama sesama muslim ya. Sebaliknya kita itu juga berpotensi numpuk-numpuk dosa besar juga dari gara-gara dengan sesama manusia. Ini tolong perhatikan baik-baik. Kadang-kadang ada orang itu rajin sholat. Ini kan baru satu jalur. Rajin sholat itu berarti menjaga hubungan dengan Allah, ihsan kepada Allah. Padahal agama kita itu mengajarkan ihsan kepada sesama. Mulai dari ibu bapak, ibu yang paling top ini nih ya, haknya sampai hamba sahaya. Kalau di kitab ini itu nanti sampai hadis sekitar 200-an baru sampai bab hamba sahaya itu. Ini kan mengupas ayat surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Nah, ini yang pertama kali disebut. Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu, kepada kedua orang tuamu. Kemudian terus ada sampai 9, yang terakhir disebutkan adalah wa ma malakat aimanukum, berbuat baiklah terhadap hamba-hamba sahaya yang kalian miliki. Dulu ayat ini sudah dipraktekkan dengan gemilang oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Nah, maka perhatikan ya, kita coba rangkum karena ini nanti kita ketemu ya. Menyambung silaturahim berarti Allah menyambung dengan memberikan rahmat kepada orang yang menyambungnya. Memutus berarti menyebabkan putusnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menolong hambanya sepanjang hamba itu mau menolong saudaranya. Jadi kalau kita berbuat baik kepada sesama, terutama kepada sesama muslim, itu banyak. Itu yang ngasih balasan
orang yang menerima kebaikan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersikap ramah, menampakkan wajah yang berseri-seri, itu sudah ganjaran. Kita berjabat tangan, kita menebar salam, mengucapkan assalam, mau 10 atau 30, terserah. Kalau antum cuman mau 10, berarti lafadznya assalamualaikum. Bahkan senyum itu juga sudah satu kebaikan. Kalau kita melihat saudara kita, ya, aib saudara kita, kita tutupi, dibalas oleh Allah, nanti ditutupi aib kita di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi banyak sekali kebaikan yang kita lakukan ini dijamin balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga kalau kita zalim terhadap sesama, apalagi zalim terhadap sesama muslim, itu juga urusannya dengan Allah Tabaraka wa taala. Kalau prinsip kita seperti ini, maka hubungan dengan manusia ini kita anggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Ya, kita tidak berani menzalimi orang karena kita takut akan balasan dari Allah. Kita akan semangat berbuat ihsan karena kita mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang begini ini ya, kalau tidak dihayati, orang Islam bunuh saudaranya sama muslim itu enteng banget. Ya Allah, padahal kita itu kalau melihat saudara sama muslim itu mestinya inilah partner saya. Seandainya saya tidak punya apa-apa, tidak bisa ngasih hadiah, tidak bisa ngasih makanan, saya tersenyum, saya mengucapkan assalamualaikum, saya berjabat tangan, saya muliakan dia, nah, saya tutupi aib dia, itu semua adalah amal-amal soleh, ya, ihsan kepada sesama, Allah yang menjamin balasannya. Ya, mari kita biasakan melihat orang itu dari sini, muslim saudara. Nah, tapi kadang-kadang itu saudara ini rapuh, persaudaraan itu rapuh banget, bisa dicabik-cabik hanya karena masalah-masalah sepele. Ya, 28. Wah, ini menarik banget ini ya. Bab silaturahim tazidu fil umur. Silaturahim menambah umur. Antum kalau mungkin judul ini, kalau antum atau ada orang dibacain judul ini ya, mendengar ini, ah masa, bisa saja begitu kan? Hah? Mungkin kan? Mungkin ya. Kalau misalnya baru dibacakan judulnya, silaturahim itu menambah umur. Mungkin ada apa ya, terlintas pertanyaan, ah masa bener. Nanti dulu ya. Yang menghabarkan, yang mengajarkan kepada kita bahwa silaturahim menambah umur itu siapa? Kalau seandainya Allah tidak menjelaskan, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan, yang menjelaskan itu saya misalnya, saudara-saudara sekalian, silaturahim itu menambah umur. Kalau itu omongan saya, berarti nggak ada landasannya. Tapi kalau itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum yang tadinya mungkin masa, setelah dibacain dalilnya, terbukti Rasulullah mengajarkan itu, antum masih ragu? Kenapa tidak ragu? Rasul itu as-sadiqul masduq. Ya, kita ini hidup di zaman orang pembohong luar biasa banyaknya, pembohong. Bahkan bisa kita katakan negara kita itu darurat hoak. Maka antum yang pada pegang-pegang medsos itu jangan gampang-gampang percaya. Iya, banyak hoak, tapi kita punya keyakinan Rasul itu as-sadiqul masduq, yang selalu berkata benar dan wajib dibenarkan. Iya, ini ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang menyampaikan ini, itu bukan ide dia, bukan pendapat dia. Ya, taib. An Ibnu Syihab qal, dari Ibnu Syihab beliau berkata, akhbarani Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengkhabarkan kepadaku. Anas bin Malik ini seorang sahabat yang pernah menjadi pelayan Rasulullah selama 10 tahun. Beliau radhiyallahu anhu ini menjadi saksi betapa tingginya dan mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau zaman sekarang itu kadang-kadang ada orang ya menjadi pelayan, orang itu masya Allah dicaci maki, dibentak-bentak, kadang-kadang gajinya enggak lancar, dibebani pekerjaan yang begitu berat.
Sangat mungkin. Anas bin Malik radhiyallahu an, salah satu yang istimewa dari sahabat ini adalah beliau menjadi khadim Rasulullah selama 10 tahun. Ya, tidak pernah dibentak-bentak Rasulullah, tidak pernah bersikap kasar kepada beliau radhiyallahu anhu. Taib. Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba," barang siapa yang suka, "an yubsata lahu fi rizqihi," dilapangkan rizkinya untuknya. Antum ada yang tidak suka ini? Hah? Masya Allah, ya. Saya yakin semua orang yang waras kalau ditanya, kamu pengen gak dilapangkan rizkimu oleh Allah? Itu ternyata sudah ada yang diajarkan dalam Islam. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Wa an yunsa'alahu fi atharihi, dan akan dipanjangkan umurnya. Falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung hubungan kekerabatan. Perhatikan ini ya. Mempraktekkan ajaran silaturahim itu secara kasat mata, itu ngerogoh kocek, nguras ATM. Iya, bener nggak? Tapi kalau ini kita taruh di pelupuk mata, insya Allah kita tidak pelit membelanjakan, menginfakkan atau menggunakan sebagian harta kita untuk ini, untuk silaturahim. Ya, bener nggak? Sekarang alhamdulillah tol Trans Jawa itu sudah terkoneksi dari Merak sampai Banyuwangi, jalannya mulus memang. Tapi kalau antum pulang kampung, itu ternyata bayar tolnya juga mahal. Jadi bayar tol, bayar bensin, bayar apa lagi? biaya konsumsi, ya kan? Masa dari sini pulang nggak bawa apa-apa, berarti untuk oleh-oleh keluarga. Itu memang semuanya adalah. Makanya kalau orang yang pelit jangankan digelontorkan sebagian hartanya untuk silaturahim. Orang pelit itu kadang-kadang mau makan untuk dirinya, istrinya aja seret banget. Maka kalau dilihat dari sini saja ya, orang cenderung ogah, gak punya waktu, mahal, itu kan. Tapi kalau dibalik, kamu mau gak dilapangkan rizkimu oleh Allah dan dipanjangkan umurmu? Dan ini yang ngomong adalah, yang ngajarin itu siapa? Rasul. Kamu suka kan itu? Ya udah, silaturahim. Makanya orang Islam itu juga harus belajar percaya kepada Allah dan Rasulullah dalam urusan harta. Banyak orang-orang Islam pecundang itu main bisnis, dia punya prinsip hari ini jujur makan apa, padahal Rasulullah mengajarkan jujur itu barokah. Begini ini harus kita perjuangkan, kita muslim. Jangan punya prinsip apa jadi begini, nyari yang halal, nyari yang haram saja susah katanya. Astagfirullahaladzim. Mari kita belajar percaya dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ikhwatal iman, kita ini bukan hanya diciptakan oleh Allah, bukan hanya dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi juga sudah dilengkapi sebab-sebab kelapangan rizki dan kemudahan rizki. Alhamdulillah. Ya, tapi kadang-kadang ada orang Islam itu urusan rizki itu sampai bersekutu dengan setan. Dia ngambil pesugihan. Kalau bahasa di sini malah kadang-kadang itu jorok banget, saya nggak tega untuk mengucapkan. Karena disebut binatang yang sangat hina, ya kan? Kaitannya dengan duit itu. Ada yang melihara tuyul. Ya Allah, Anda muslim, segitunya Anda pengen mendapatkan harta. Ini ibaratnya kunci kemudahan, keberkahan itu sudah bergelantungan, ini sudah kita genggam. Ada takwa, ada tawakal, ada memperbanyak istighfar, ada silaturahim. Ini kalau kita praktekkan, hidup itu mengalir seperti air mengalir. Ya, ini andalan kita dalam mengarungi hidup. Ya, kunci keberkahan, kunci kemudahan yang diberikan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya ini. Tayyib. Ini hadisnya dijadikan dua ya, kesimpulannya jadiin satu. Hadis yang kedua hampir sama. Sami'tu Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qal, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang suka dilapangkan rizkinya untuknya, wa an yunsa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya untuknya, falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung hubungan kekerabatannya. Daisa. Oh, sebentar lagi ya. Baik. Fiqhul haditsain, kandungan daripada dua hadis ini atau kesimpulannya ya. Silatul arham sababun libastir rizki wa sa'atihi wal barakati fi. Allahu Akbar. Menyambung silaturahim adalah sebab dilapangkannya rizki dan sebab keberkahan, sebab diberkahinya rizki. Jadi bukan hanya dilapangkan ya, tapi juga diberkahi. Ada nggak orang dilapangkan rezekinya tapi tidak diberkahi oleh Allah? Hah? Oh, banyak banget. Kenapa? Sebabnya dari orang itu sendiri. Ya, ada nggak orang itu rezekinya tidak seberapa, tidak dilapangkan, tidak sampai punya triliunan, tapi daya manfaatnya itu besar banget. Ada ya. Jadi dalam kamus kehidupan seorang muslim itu yang diburu bukan hanya banyak, bukan hanya lapang, tapi adalah berkah. Biasanya kalau kita memohon rizki kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan tayyiban wasi'an mubaraka. Halal, bagus, lapang, diberkahi. Masya Allah ya, daya manfaatnya luar biasa. Kadang-kadang ada orang tuh dikasih lapang tapi nggak ada berkahnya. Bahkan banyak rumah tangga itu pecah justru di saat bergelimang harta. Coba deh antum, kalau ini boleh saja tidak sepakat dengan saya, tapi saya punya fakta. Umumnya rumah tangga itu pecah, hancur, anaknya nggak jadi, banyak yang nggak jadi orang, itu menimpa keluarga di saat sudah lapang. Biasanya itu kalau masih sempit ya, itu solid banget, suami istri bahu membahu. Nanti kalau sudah lapang, apa yang biasanya menyebabkan pecahnya rumah tangga dalam kondisi hartanya sudah melimpah? Nah, apa? Bertingkah. Nah, bertingkah. Nah, royal, ngerti royal? Nah, itu umumnya ini. Maksiat kaitannya dengan perempuan ini yang menghancurkan itu. Iya, banyak sekali ya. Tapi kalau ada orang rezekinya lapang, dilapangkan oleh Allah tentunya ya, bukan lapang sendiri, dan diberkahi, subhanallah. Itu kadang-kadang kita dengar amal solehnya itu enggak, dia rutin membayar zakat, tambah berkah lagi, dia dermawan ya kan, dia tambah dermawan lagi, tambah kaya lagi. Nah, kemudian Masya Allah, daya manfaat dari harta itu maksimal banget. Ada orang punya miliaran tuh kadang-kadang untuk ngurusi sakitnya aja nggak cukup. Iya, ada orang punya miliaran itu ngurusin sakitnya saja nggak cukup. Atau yang saya gambarkan tadi, duitnya banyak tapi rumah tangganya hancur, anaknya kena narkoba, macem-macem lah. Itu gambaran mengerikan ketika harta melimpah tapi tidak berkah. Maka tolong, kita ini orang muslim punya satu punya satu cita-cita hebat. Urusan rizki itu bukan hanya sekedar dilapangkan oleh Allah, tetapi diberkahi. Jadi kita yang punya cita-cita mudah-mudahan anak saya menjadi orang kaya gitu ya, itu tolong disempurnakan. Orang kaya yang diberkahi oleh Allah, termasuk umur panjang itu jangan hanya panjang aja ya, panjang setahun, umur dipanjangkan umur setahun tapi nggak sholat, dia tinggalkan 5 kali sehari sholat 5 waktu, setahun berapa? Ditambah lagi ketemu Ramadan tidak puasa, astagfirullahaladzim, berapa? Setahun kan cuma sebulan ya, maksimal 30 orang dipanjangkan umurnya tapi tidak diberkahi umurnya oleh Allah, tidak diberi taufik. Maka kalau kita bercita-cita itu yang istimewa, kaya bersyukur ya, umur panjang diberkahi. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sampai di sini insyaallah 2 pekan lagi kita lanjutkan.
Nah, ini belum selesai, masih ada penjelasan Syalbani rahimahullah dalam masalah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.